kalau ibu kan koroner karena penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, maka kalau koroner itu kan ada plak yang menyumbat di pembuluh koroner, mulanya disebut jantung koroner. Nah, dari situ akibat sumbatan plak tadi, jantung itu kan ingin supaya debit darah itu kan tetap. Efeknya kan detak jantung dari jantung tadi kan detaknya jadi lebih sering gitu Bu. Misalnya normalnya detak jantung itu kan 60 sampai 100 detak per menit. Nah, karena ada penyumbatan itu detaknya lebih dari 100, anggap aja 120 kah atau 110 kah. Itu terus-terusan kan terjadi, sehingga akibatnya jantung itu kan terdiri dari otot Bu. Nah, kalau otot itu detak terus-menerus, otomatis ototnya membesar. Kalau ototnya membesar, maka disebut jantungnya bengkak. Nah, efek dari jantung yang bengkak tadi membuat sistem pemompaan jantung itu, kalau orang Jawa bilang ngempos, jadi nganu Bu, nggak maksimal. Pompanya kok istilahnya nggak bagus gitulah. Kalau orang Jawa bilang pompanya ngempos. Nah, akibat dari sistem pompanya yang tidak maksimal, maka jantung tidak bisa mendeliver cairan yang terjauh dari tubuh. Cairan terjauh dari tubuh itu di mana? Gravitasi bumi kan di kaki berarti. Nah, di situ maka yang pertama kali terjadi timbunan air. Nah, semakin lemah, semakin naik, endingnya sampai mukanya bengkak kalau jantungnya tidak dibenahi. Solusinya apa? Solusinya ya menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Ya penyumbatan pembuluh darah koroner tadi, adanya plak. Nah, plaknya harus dibersihkan. Caranya gimana? Diurai. Diurai pakai apa? Ada mekanismenya untuk mengurai plak tadi. Ya, jadi plak itu bisa diurai dengan kehadiran enzim APOA1. Nah, ketika nanti plaknya secara singkat ya ketemu enzim APOA1, itu ada mekanisme untuk menarik plak dari makrofag, sehingga plak itu nanti kembali menjadi makanan sel, yaitu asam lemak. Singkat kata, plak tadi yang sudah kembali menjadi asam lemak nanti dimakan sama sel untuk dirubah menjadi ATP, adenosin trifosfat, yang nanti akan digunakan sel untuk berbagai macam, entah untuk energi atau entah untuk bikin enzim dan hormon tertentu. Tetapi mekanismenya tidak sederhana, jadi nanti ada beberapa cara yang harus ditempuh, yang ibu juga harus taati tata urutannya ya. Jadi ada konsumsi produk-produk tertentu, mulai pembenahannya dari hulu ke hilir. Hulunya di mana? Hulunya perbaikan di lambung. Hilirnya di mana? Hilirnya itu sampai ke ruang bakar sel, yaitu di mitokondria. Jadi pengobatan itu sebenarnya tidak sederhana. Maksudnya tidak sederhana itu ada tata cara pengobatan. Kalau pengobatannya tidak lengkap, misalnya hanya di parsial-parsial saja, maka bisa dipastikan akan terjadinya kegagalan. Nah, di body kalibrasi untuk mekanisme pengobatan degeneratif ya, seperti yang ibu derita sekarang ini, penyakit jantung koroner, sehingga kakinya bengkak, jantungnya bengkak, itu kan karena adanya plak yang ada di pembuluh darah jantung. Nah, plaknya itu nanti diurai. Nah, jadi yang dikonsumsi pertama itu nanti AG sereal. Intinya AG sereal itu untuk mekanisme memperbaiki lambung, supaya lambungnya tidak ada radang ya, dan lambungnya membaik. Terus cairan lambung yang asam lambung itu kembali menjadi asam yang memang semulanya memang pH-nya 1-2. Dan rata-rata orang dengan gangguan lambung itu pH-nya mendekati netral, sehingga tidak bisa buat masak. Karena nggak bisa masak, maka tambah terjadi malnutrisi, ibu tambah lemes. Jadi urut-urutannya gitu Bu. Jadi penyelesaiannya dari hulu ke hilir. Tinggal ibu nanti, silahkan ibu nanti beli produk yang tadi, nanti ibu saya pandu, saya masukkan di grup pendampingan, seperti itu. Untuk keperluan konsultasi, silahkan bergabung di grup Telegram yang ada di bio. Body Kalibrasi, terapi spesialis penyakit dalam dan saraf.